sepak bola tidak hanya berhenti dalam 90 menit. Di luar pertandingan selalu ada cerita yang melibatkan sineas-sineas sepak bola dan beberapa yang difilmkan. Berikut adalah film sepak bola terbaik versi FIFA Goal. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube FIFA Goal Indonesia bersama Herlambang. Yoi. Karena hari ini tidak ada yang menarik, kita akan bikin sesuatu yang everlasting mungkin. Anjir, Everlasting. everlasting love. Karena tuh di dalam hidup ini tuh ada beberapa hal yang abadi kalau menurut gue. Iya. Ada film, buku, sama musik ya kan. Nah, tuh Tapi musik enggak juga, Bang. Enggak, maksudnya bisa didengar kapan aja gitu, enggak ada. Peter Pan bilang kan, tak ada yang abadi. Iya sih. Kan abis itu ganti nama ya. Iya, jadi Noah. Orangnya kan sama. Iya juga, iya. Nah, kali ini kita ngebahas soal... Kita bahas soal film sepak bola terfavorit versi kita aja ya kan. Yoi. Ini kayak sinekrip. Sini. Pakai alurnya gak nih? Ya, ini kalau untuk yang bahas film ini tentang bola ya. Tentang pasti bola ya, tentang bola. tentang bola. Airbat nggak masuk, sorry. Jangan dari Herbat. Apa Space Jam, jangan dari Space Jam. Basket dong maksudnya. Space Jam. Nah, ini rekomendasi kita aja berarti. Berdasarkan nama Yang udah kita nonton. Yang udah kita nonton dan kita hafal. Kalau gua pertama itu pasti kalau untuk anak-anak supporter pasti tahu banget sih film nih. Green Street Hooligan tahun 2005. Ini film tentang hooligan yang ceritanya soal Matt Buckner atau yang diperankan sama Elijah Wood. Itu yang pemain si Lord of the Ring. Iya. Yang bodoh itu yang ikut ke kelompok hooligan West Ham United bernama Green Street Elite GSA. Aslinya tuh West Ham Interfilm City ya. Interfilm City ICF. Apa ya? Hooligannya ya? Namanya Hooligan. Nah, itu juga diceritain di film Cast kalau salah. Oh iya. Di film Cast. Tapi yang ini sebenarnya apa ya? Spin off mungkin atau rip off ya? Kayaknya sih Cast tuh yang orang jagoan yang hitam kan yang iya, gede. yang gede. Iya. Iya itu. Nah, di sini sih menurut gue menarik banget karena dari beberapa supporter yang gue pernah temuin ya, ini juga mereka ikutin culture kayak sepatu Adidas, terus jaket Stone Island yang tidak nyambung di sini. Di Inggris mah boleh Anda pakai Stone Island. Di sini pakai parka siang-siang mau sauna. Di sini mah udah lah pakai hoodie gitu. Iya, hoodie sama kaos tinju. Nah, dari situ tuh maksudnya karena film ini tuh orang jadi pada ngikutin ke gaya-gaya gitu. Iya. Terus yang nonton ke stadion tuh cuma buat ribut atau nggak dobrak segala macam itu tuh. Ini mirip apa ya? Kalau tahun 90-an tuh maksudnya kan zaman-zaman tahu ini mirip-mirip film Transporting. Itu tuh. Iya. Bawa pengaruh buruk sebenarnya. Pengaruh buruk ya, emang. Cuman ya ini yang menurut gue berkesan. Tapi sisi komersilnya tuh orang jadi tahu merek-merek ya. Jadi tahu merek-merek. Wah, nih berarti kalau mau ada standar khusus gitu. Kalau lu mau ke stadion kayak pakai Adidas, pakai parka, Stone Island, itu mahal. Mending lu beli NMAX ketahuan. Bisa jalan-jalan ya kan. Jangan sosokan lah boy. Stone Island 15 juta jaket, ya Allah. Nah tuh dari lo Green Street Hooligan ya, gue juga sempet nonton tuh. Nah kalau dari gue nih ada Football Factory. Nih jadi Green Street Hooligan kan 2005, Football Factory itu 2004. Jadi nih filmnya masih diproduksi dari Inggris kalau nggak salah tuh masih Inggris tuh. Nah di Football Factory ini kalau di Green Street tuh nyeritain soal West Ham, di Football Factory ini Chelsea. Gue tuh kurang apa lah case-nya, cuman emang kocak aja sih filmnya kalau menurut gue. Udah gitu, untungnya lo nonton film British tuh aksen lo jadi kayak ngikutin apa? Wah, kayak gitu ya kan kalau ngomong kan kayak gitu ya kan. Jadi mau ngomong harus ngikutin gitu. Iya benar. Gitu. Maksudnya gue tuh kalau di sini kan ya, sisi casualnya mungkin nggak serame di Green Street ya. Cuman kayak apa sih kehidupan supporter di luar stadion kan, ada yang kerja jadi tukang bunga, nyambi jadi kurir sabu, ya kan kayak gitu-gitu sih. Maksudnya dinamika kehidupan supporternya sih gue suka di Football Factory. Udah gitu soundtracknya juga lumayan bagus sih. Oasis soalnya. Oasis si Primal Scream gitu-gitu pada ada di situ. Ya itu emang apa ya, ceritain apa kehidupan pekerjanya Inggris. Pekerjaannya Inggris tuh kayak apa gitu. Maksudnya lo ngabisin akhir pekan tuh via bola gitu kan, hiburan salah satunya tuh kayak gitu. Dan ini juga menurut gue kalau di Football Factory itu menarik karena biasanya kan kalau lo pada tahu hooligan itu pasti kan soal West Ham sama Millwall gitu. Nah di sini tuh malah Chelsea sama Millwall itu sih yang menurut gue menarik. Millwall tuh musuh semua orang gitu.
sama Leeds juga musuh, emang pantas nggak mau naik-naik dia tuh. Nah yang kedua kalau menurut gue sih Away Days tahun 2008. Ini menarik sama kayak film Hooligan juga, cuman tim yang dibawanya tuh menurut gue beda banget sih. Tranmere Rovers. Anjir, Tranmere. Tuh Tranmere kalau teman-teman tahu sekarang tuh yang punya ada orang Indonesia deh. Bener, ini bener. Siapa gitu pokoknya. Erick Thohir? Bukan. Pengusaha sini beli Tranmere gitu. Si Erick Thohir kan Oxford United. Beli klub bola apa beli kampus? Kalau gue beli kampus sih kan. Oxford. Nggak bener. Erick Thohir itu beli Oxford tuh. Nah, kalau ini menurut gue menarik karena dia ngambil soal Tranmere Rovers. Terus dari film ini gue sih langsung tertarik sama satu sepatu sih. Adidas. Iya. Itu Adidas punya, Forest Hill itu tuh. Gue punya tuh. Iya, itu anjing keren banget sih menurut gue. Iya, Forest Hill. Dan sisi hooliganismenya itu emang ada, maksudnya mereka datang ke stadion tuh nggak nonton. Emang buat berantem aja. Biasanya kadang di schedulein, udah ketemuan di sini. Itu tuh gue yang gue inget di film itu tuh yang scene di kereta. Jadi bikin miras oplosan ya kan. Oh iya, tahu. Pakai obat batuk neneknya lah. Ya pokoknya yang ada aja pokoknya lah. Iya, ada nih campur-campur ya kan. Itu menurut gue sih keren banget. Dan di sini tuh beda sama film-film hooligan lain. Biasanya kalau di film-film hooligan lagi tuh bisa pakai parka segala macam. Ini pakai kagul sih. Kagul ya. Iya, dan ya keren aja menurut gue. Jaket mancing ya kalau jaket mancing kalau kata orang sini mah ya. Karena jaket Doraemon malah orang bilang sini ya kan. Itu Yang kedua menurut gua. Iya, yang dari gua selanjutnya adalah film Maradona. Nih film Maradona ada di Netflix ya. Dirilis tahun 2018 garis besarnya tuh si Maradona ngelatih Dorado Sinaloa. Tuh kalau tahu daerah Sinaloa tuh di kisah perkartelan Meksiko tuh tempatnya Escobar. Siapa ya? Chapo Guzman. Kalau di Kolombia kan si Escobar yang sama kali kan. Kalau di Meksiko Chapo yang lumayan tenar. Nah dulu tuh sempat muncul rumor Maradona mau ngelatih di Dorados nih karena emang mau konsumsi narkoba gitu. Rumornya sih gitu. Tapi di beberapa kesempatan di beberapa footage tuh ada Maradona tuh kayak didatengin orang transaksi gitu. Ada transaksi amfetamin, cuman staff pelatihnya tuh kayak nutupin proses transaksinya itu gitu loh. Nah, jadi Ya ditutup sama di blok badannya gitu, iya. Gitu. Biar gak dapat paparazzi gitu. Nanti deh kalau misalnya ada videonya harusnya sih ada. Itu diceritain soal Maradonanya dan si timnya itu tuh Dorados dulu ada di divisi 2 kan. Maradona masuk, mental pemainnya tuh agak bangkit karena kan yang ngelatih orang gede nih kayak gini-gini kan. Diceritain segala macam dan unik ya di film ini tuh Maradona sama sekali nggak nonton pertandingan timnya. Jadi dia tuh datang ngelatih kan. Latihan terus nanti pas match day Maradona tuh keluar dari stadion. Lah kenapa? Itu emang dia sendiri bilang, ditanya kan sama presiden sama siapanya gitu. Lu tuh kenapa nggak mau nonton pertandingan? Gue emang dari dulu kalau tim gue main gue nggak pernah nonton gitu. Dia jadi nunggu di luar. Kalau ada gol tuh kadang kayak deg-degan sendiri gitu-gitu. Iya. Beres match baru balik lagi ke itu. Kayak gitu-gitu dia tuh. Sering kayak gitu. Ini menurut gue menarik karena gue kira film ini bakal cerita soal kisah Maradona soal keseluruhan kan? Iya, secara dari dia main di Napoli. Nggak nih dari sudut pandang kalau film-film di Netflix tuh emang kebanyakan ada satu momen dia diperkuat gitu di situ kayak Last Dance. Iya. Si ini kan yang era terakhirnya si Chicago Bulls itu kan. Jadi fokusnya di situ aja kayak gitu sih. Gue kira maksudnya kayak biografi ya. Iya, tapi biografi cuma di Doradosnya doang. Iya, cuma di satu momen doang berarti kan. Boleh juga nih gue nontonnya. Yang terakhir kalau menurut gue si Istanbul United. Ini sebenarnya short movie mungkin ya. Ini tuh real story berarti nih. Hah? Footage atau kalau kayak Maradona kan emang potongan-potongan kan. Dia kayak dokumenter. Dokumenter. Jadi ini tahun 2014. Ini sebenarnya short movie dan mungkin udah bisa kalian nonton di channel YouTube Copa 90 kalau nggak salah dia pernah keluar. Oke. Iya. Ini menurut gue menarik karena ini aksi protes 3 supporter terbesar di Turki. Besiktas, Galatasaray sama Fenerbahce yang menentang kebijakan pemerintah yang berniat untuk mengalih fungsikan Taman Taksim Gezi menjadi replika barak militer Taksim. Ini zamannya si Erdogan waktu itu. Ini Taksim Gezi ini
taman apa sih, kayak taman sakral kayak gitu. Kalau nggak salah di ceritanya itu dia taman semacam apa ya? Orang buat ngumpul, Bang. Oh, kayak Taman Menteng lah ya modelnya. Kayak Taman Menteng. Maksudnya kan kalau di Taman Menteng ada orang jajan, ada orang main futsal. Pokoknya segala macam kegiatan masyarakat tuh ya di situ semua. Dan menurut orang-orang itu emang ya apa ya, mungkin kalau di Jawa tuh kayak taman sakral ya. Taman kota lah ya. Maksudnya ya emang melting point aja ya. Iya, meeting point, dan emang udah jadi ciri khas orang sana gitu loh. Kalau mau kemana-mana tuh pasti di situ. Nah, ini malah digusur menjadi replika barak militer Taksim. Itu yang apa ya, yang awalnya tuh sebenarnya masyarakat doang yang gerakin sih, maksudnya untuk yang melakukan demonstrasi itu masyarakat biasa segala macam, sampai akhirnya mungkin karena masyarakat didesak sama orang lain, maksudnya didesak sama militer, akhirnya baru supporterin turun, dan maka mereka malah tiga-tiga turun. Yang biasanya mereka ribut malah. Iya. Tahu itu tuh dulu sempat ada, bukan film sih, ini tuh kayak dokumenter apa gitu. Jadi Roma sama Lazio tuh fansnya kerjasama kan, kayak ngebantu apa gitu. Pokoknya lagi ada sesuatu tuh di Itali, mereka berdua tuh bersatu gitu, ngelupain rivalitas demi. Biasanya sih kalau nggak tujuan sosial ada musibah ya. Biasanya sih kalau misalnya supporter yang udah ketemu muka mau saling bunuh tiba-tiba bersatu sih ada urusan yang lebih penting sih harusnya. Dan menurut gue nih menarik karena ya ini disuruh dosen gue sih. Disuruh dosen gue karena emang gue ngambil skripsi soal bola dan supporter. Coba nonton ini gitu. Walaupun susah dapetnya sih dulu. Nah, terakhir nih film dari gue, salah satu film dengan sisi komersil paling lumayan nih. Ini ada Goal 1. Kalau ini emang secara listing emang maksudnya emang kenapa ini ada gitu. Cuman kalau nggak ada film ini, gue rasa sih setelahnya mungkin nggak ada yang nge-trigger buat bikin film bola gitu. Maksudnya, iya sih. Film bola nih awalnya bukan sesuatu yang seksi kan. Mungkin setelah film Goal 1 mulai ada tuh banyak bermunculan kan, itu ternyata ada yang bisa digali nih dari bola. Nah, kalau filmnya tuh kayak cerita fairy tale gitu sih, maksudnya dari keluarga yang pengen orang yang pengen jadi pemain pro, dia akhirnya dilihat kan di scouting tuh pas dia tuh dulu tinggal di Amerika kan, si Santiago Muniz kan, imigran, terus dikontrak sama Newcastle jadi pemain muda, terus jadi pemain senior kayak gitu sih. Tapi ada semangat yang kayak Kecita Fitri ya sebenarnya. Iya, bukan dong. Dia jadi Tengku Wisnu tiba-tiba. Kebaikan drama template-nya sama Bang, kayak gitu aja sih kurang lebih sama sih. Maksudnya cuman kayak dari film ini tuh kayak nyeritain bahwa semuanya tuh mungkin gitu. Lo tuh mau jadi apaan aja. Nike dong berarti. Iya. Semuanya tuh mungkin kecuali jangan jadi Tuhan. Lo boleh jadi semua, jangan jadi Tuhan. Repot anjir kalau lo ente Fir'aun tiba-tiba menjadi Tuhan. Yang menurut gue menarik dari sini adalah kenapa Newcastle tumben-tumbenan. Nah, itu sih nggak tahu, gue juga maksudnya. Padahal di tahun 2005 itu sebenarnya Newcastle gitu. Lagi so-so ya kan, maksudnya. Lagi so-sonya. Walaupun itu musim terakhir Shearer ya. Kalau emang mau hitam putih kan ada Juventus gitu maksudnya. Iya, zaman dulu mungkin Persidafon. AC Siena. Hitam putih kan. Itu kurang lebih soal film dari kita. Mungkin beberapa dari kalian udah pernah ada yang nonton. Kalau memang ada rekomendasi film lain boleh di-share di bawah, kali kita bisa saling tukar informasi ya kan. Iya, atau enggak mungkin kita ada beberapa film yang mungkin kelewatan kali ya. Nonton ini Mir, nonton ini gitu. Nonton ini habis waktu gue nonton film. Gue enggak gawe dong anjing, kerja mulu anjing. Emang gue apa anjing. Ya udah itu aja menurut dari kami. Jangan lupa like video ini, komen atau subscribe channel FIFA Goal, atau nge-share video ini, dan jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di fifagol.com. Dan cek selalu akun FIFA Goal, akun sosial media FIFA Goal di TikTok, di Instagram, dan juga di Twitter. Oke, akhir kata itu aja dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye. Ciao.